Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik-cik, puan-puan, sahabat budiman yang inspiratif. Jumpa lagi bersama Kata Aha, Abu Hanifah Fasyal, yang khusus menyajikan materi-materi inspiratif yang berasal dari berbagai aspek kehidupan dan insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama. Untuk episode kali ini khusus kami ingin menyampaikan duka dan belasungkawa yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di seluruh penjuru Nusantara, khususnya pada saudara-saudara kita di Lumajang, Jawa Timur yang sedang dirundung duka ditimpa musibah akibat erupsi Gunung Semeru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada akhirnya akan kembali kepadanya jua. Tentunya tak cukup air mata, ucapan duka yang bisa menenangkan, menenteramkan hati dan pikiran saudara-saudara kita yang sedang berduka saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang terkubur jasad mereka di dalam rumah-rumah mereka bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka terkubur di dalam rumah mereka oleh timbunan lumpur, timbunan pasir dan lain sebagainya. Bahkan ada satu peristiwa tragedi yang sekaligus menginspirasi kita bersama. Ada satu orang anak yang masih kuat, masih muda, namun pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjemput maut bersama ibunda tercintanya. Meski ibundanya berkata, "Larilah nak, kau bisa berlari, kamu masih muda." Tapi anaknya tak bergeming, malah semakin mengeratkan pelukannya. Dan ketika semburan awan panas itu datang, maka syahidlah mereka berdua. Insyaallah mereka berdua mati dalam keadaan husnul khatimah karena anaknya begitu berbakti kepada orang tua, dan anak ibunya adalah orang yang beruntung karena mendidik anaknya dengan sangat-sangat sempurna. Patut dari kejadian yang nyata ini kita sering mendengar ada pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggal galah. Dengan peristiwa yang inspirasi ini patut kita sebutkan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang hayat. Sahabat-sahabat budiman yang inspiratif semuanya, dalam tragedi ini 34 saudara-saudara kita meninggal dunia dan masih ada 16 orang yang hilang yang sampai saat ini terus dicari oleh tim penanggulangan bencana, dan ada sekitar 169 orang yang terluka. Penyebabnya adalah awan panas atau dus gembel, atau bahasa asingnya diistilahkan pyroclastic flow atau semburan api yang berasal dari bahasa Yunani sebetulnya. Kecepatan awan panas ini berkisar minimal 100 km per jam dengan suhu panasnya minimal 200 sampai di atas 1000 derajat Celcius, dan ketebalan awan panas ini bisa mencapai 1000 meter. Nah, dengan gambaran kekuatan yang dahsyat ini, maka sudah bisa kita perkirakan kita hanya berkesempatan hitungan menit untuk menyelamatkan diri dari ganasnya semburan awan panas ini. Sahabat budiman yang inspiratif semuanya, kejadian Semeru yang erupsi pada tanggal 4 Desember tahun ini tentunya kembali membuka memori kolektif kita terhadap berbagai musibah, terhadap bencana yang terjadi di Nusantara ini, yang kebetulan terjadinya pada bulan Desember
Kita masih ingat peristiwa yang maha dahsyat, yang sangat besar, bahkan eksesnya itu sampai di berbagai belahan dunia, yakni peristiwa kejadian tsunami Aceh. Di mana tsunami Aceh itu terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang lalu. Jadi sudah lebih kurang 17 tahun. Tsunami Aceh merenggut jiwa korban saudara-saudara kita, 167.000 jiwa yang meninggal baik yang hilang, dan ada 500.000 saudara-saudara kita di Aceh yang harus kehilangan tempat tinggalnya. Derita peristiwa tragis ini yang saat ini pun masih dirasakan oleh saudara-saudara kita di Aceh. Selanjutnya kita ingat ada longsor Banjarnegara yang mengubur 108 jiwa, juga terjadi pada tanggal 12 Desember 2014. Kemudian 4 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2018, tsunami kembali menghantam Selat Sunda yang menewaskan 347 saudara-saudara kita. Dan masih di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018, tanah longsor lagi-lagi terjadi di Sukabumi yang mengubur 30 rumah bersama dengan 101 saudara-saudara kita di dalamnya. Sahabat-sahabat inspiratif yang budiman, setiap kejadian, peristiwa dan bencana pastilah atas kehendaknya. Namun sebagai manusia kita harus selalu berdoa sekaligus berikhtiar agar bencana, mara bahaya dijauhkan dari negeri yang kita cintai ini. Sekaligus kita juga harus introspeksi, apakah ada kelemahan atau kelalaian atau kesalahan yang sudah kita lakukan. Seharusnya karena kita berada di lingkaran ring of fire atau di lingkaran bencana, khususnya bencana gempa, dan kita berada di 127 gunung aktif terbanyak di dunia, dan faktanya ketika gunung itu meletus sering menimbulkan banyak korban jiwa, seperti ketika gunung api Krakatau yang meletus pada tahun 1883 yang memakan korban 36.417 orang yang meninggal, di samping karena faktor gempa, gunung meletus, kemudian diiringi dengan gelombang tsunami yang sangat tinggi sekitar 30 meter, sehingga banyak korban berjatuhan pada saat itu. Oleh karenanya dengan rangkaian historis kebencanaan atau bencana yang ada di negeri yang kita cintai ini, maka peningkatan kewaspadaan kebencanaan itu harus terus dikuatkan. Seyogyanya sistem manual itu harus sudah diganti dengan sistem yang lebih canggih, sistem yang serba modern, real time mungkin, sehingga dengan sistem yang lebih canggih seperti di negara maju, bencana itu bisa dideteksi lebih dini, sehingga kemudian persiapan penanggulangan bencana itu lebih bisa dimaksimalkan. Dan pada akhirnya ketika kita lebih siap menghadapi bencana, ketika kewaspadaan dini itu tersampaikan kepada masyarakat, maka sudah barang tentu korban jiwa bisa kita eliminir. Dampak-dampak yang luar biasa dari bencana itu bisa dikurangkan, bahkan bisa dihilangkan. Sahabat-sahabat inspiratif yang kami banggakan, kita sadar jodoh, rizki, maut sudah diatur semuanya. Tapi kita juga harus sadar bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita kemampuan dan mewajibkan kepada kita untuk menggunakan seluruh resources kita untuk menjaga dan mengelola bumi, serta berupaya semaksimal mungkin mengurangi dampak-dampak yang mematikan ketika terjadi bencana.
Potensi itu harus kita olah, potensi itu harus kita maksimalkan, dan tentunya kerja bersama yang harus kita lakukan. Kita berharap juga kepada pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan teknologi penanggulangan bencanaan. Seperti negara-negara yang sudah maju, yang saat ini dengan teknologi mereka bisa mengurangi dampak-dampak bencana ketika itu terjadi di suatu daerah atau suatu kawasan. Kita berharap juga kepada pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Jangan mereka dibiarkan, mereka harus diangkat, mereka harus diberikan bantuan, mereka harus diberdayakan. Jangan sampai penderitaan mereka, derita mereka malah semakin bertambah parah, bertambah susah karena rendahnya, minimnya kepedulian negara kepada mereka. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah diberikan ketabahan yang luar biasa. Yang luka segera disembuhkan, dipulihkan. Yang sakit segera disembuhkan. Yang hilang bisa segera ditemukan. Dan kita berdoa yang meninggal dunia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan husnul khatimah, diangkat derajatnya karena mereka meninggal ditimpa oleh bencana. Sahabat-sahabat inspiratif yang budiman, dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam bencana dan musibah. Justru kita berharap selalu didekatkan dengan rizki, dengan keberkahan dan kebahagiaan. Sekali lagi kami menyampaikan duka cita mendalam untuk saudara-saudara kami di seluruh Nusantara yang saat ini ditimpa berbagai macam musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.